kawan 102, kembali lagi bersama saya Indah Wulansari di Arut Pods, podcast KPPN Pangkalan Bun. Gimana nih kabarnya kawan 102? Semoga dalam keadaan sehat, menjelang akhir tahun jangan sampai kendor semangatnya. Senang sekali pada episode kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kepala Subbagian Umum KPPN Pangkalan Bun. Halo Pak Halo Mbak Fari, Indah, gimana gimana? kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Indah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak persiapan menjelang akhir tahun? Ada Ya, treatment khusus atau enggak? treatment khususnya ya jaga kesehatan saja gitu ya. Karena Mm-mm. memang akhir tahun ini kan membutuhkan effort yang Iya. bukan agak luar biasa. Ya luar biasa lah ya, effort yang luar biasa dalam rangka apa? Tusi kita sebagai pengelola keuangan gitu Mbak Indah. Mm-mm. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya untuk Boleh kawan 102 ya. silahkan. Silahkan Pak Jadi untuk disapa. apa kawan-kawan 102 dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya sampaikan mm, selamat menikmati akhir tahun anggaran gitu ya. Gitu ya Mbak Indah ya, semoga Harus selalu dinikmati ya dalam Pak ya. betul agar teman-teman 102 eh, tetap sehat, tetap Mm-mm. bersemangat gitu ya, karena akhir tahun ini memang memang kita sudah apa berkali-kali mungkin Bapak dan Ibu menghadapi akhir tahun anggaran. Nah, dalam akhir tahun anggaran ini khususnya di masa pandemi, kami berharap Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat. Mm-mm, Tuh. benar sekali Pak Fahri. Nah, Mm-mm. tadi Pak Fahri sempat menyinggung ya di pembukaan tadi Mm-mm. pengelolaan Ya, keuangan gitu. Nah, mungkin teman-teman atau kawan-kawan 102 di luar sana jarang banget Pak ngelihat Pak Fahri nih. iya, betul betul. Bukan kurang terkenal ya, tapi sengaja gitu ya. Sengaja Pak Fahri itu low kerjanya profile gitu ya ya. Iya kerjanya ya, di balik di layar balik gitu. layar Nah, betul. boleh diceritakan dong Pak, berarti sebagian umum itu di KPPN tapi sebagai satker. Iya, jadi Kalau tidak salah gini gitu ya Pak ya. betul. Nah, Jadi gini Mbak Indah, memang mm-mm. KPPN ini kan sebenarnya ada dua bentuk gitu ya, bukan ya Iya, dua bentuk atau ya bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama yang teman-teman 102 ketahui bahwa kami ini bertindak sebagai kuasa bun gitu ya, iya. yang bertugas untuk menyalurkan APBN kepada satuan kerja, kepada masyarakat gitu. Mm-mm. Selain itu Mbak Indah, kita KPPN sendiri itu sebagai satker gitu ya. Jadi KPPN. perlakuannya sama dong dengan satker lain gitu kan. Nah, Ah, kami ini di sebagian umum inilah yang dalam bisa dikatakan kami itu bertindak KPPN-nya sebagai satker Mbak Indah. mm-mm. Nah, untuk kuasa bunnya tugas utama kami adalah sebagai fungsi supporting gitu kan. Oh, mensupport Mensupport ya tusi-tusi tusi-tusi kuasa bun gitu masing-masing ya. seksi gitu ya. Mm-mm. Apakah baik dari segi sarana prasarana, baik dari segi ya sarana prasarana lah yang dibutuhkan apa gitu kan. Itu yang Mm-mm. harus kami support gitu ya untuk apa Oke. tugas fungsinya tiap seksi dapat berjalan dengan baik gitu Mbak Indah. Oke, berarti kalau sebagai satker ya bukan hampir sama, tapi memang Oh sama sama, iya seperti betul. Sama satker-satker yang yang lain lain, ya Pak ya. Nah, kewajiban dan mm-mm. ininya tetap sama gitu. Boleh dong Pak dijelaskan sedikit tentang pengalaman atau apa ya KPPN Pangkalan Bun sebagai satker dalam mengelola APBN ini. Mungkin dasar hukumnya apa, Oke, kemudian gimana proses iya. alurnya seperti itu. Iya, iya baik. Sharing ke satker lain gitu ya. Siap. Jadi memang gini Mbak Indah, karena kita sebagai satker tentu sama gitu ya, Iya. posisinya dengan teman-teman 102 yang lain gitu ya. Kami patokannya juga di PMK 190 dan PMK 178 gitu kan. Mm-mm. Tetap kami berpedoman pada itu gitu ya. Juga di langkah-langkah akhir tahun anggaran ini pun sama Mbak. Jadi memang batas-batas waktunya itu meskipun kami KPPN ke KPPN gitu Heeh. kasarannya, bukan berarti kami dapat dispensasi gitu ya. Kami tetap Oke. dapat kami harus tetap mematuhi jadwal yang berlaku gitu. Pengajuan Iya. SPM kami itu harus sesuai tenggat waktu, nggak ada dispensasi lah katakanlah kan, Mm-mm. dan nggak ada keistimewaan. Nah, dalam pengelolaan keuangan kita sebagai satker ini sama juga dengan satker lain Mbak Indah. Kita tetap ada pejabat perbendaharaannya, baik itu KPA, PPK, Mm-mm. PPSPM, sampai ke apa sampai ke pejabat pengadaan barang dan jasa sama itu semua. Sama. Iya, dan itu pun karena kita sebagai satker ya samalah katakanlah ya Iya. dengan tugas fungsinya sama gitu. Oke. Jadi itu tadi sedikit sharing berarti Ya, sebenarnya walaupun KPPN itu kuasa bun tapi ya KPPN juga sebagai satker gitu ya betul. mengelola Heeh. dana APBN juga tidak hanya Iya, menyalurkan kepada betul. satuan kerja yang Betul. lain. Oke, nah Betul. Pak Iya. Fari terkait dengan posisi subbagian umum Mm-mm. sebagai supporting unit Mm-mm. nih. Nah mungkin kawan-kawan 102 di luar sana sedikit banyak yang belum tahu tentang
sebenarnya isi di KPPN Pangkalan Bun tuh apa saja sih gitu? Strukturnya seperti Oh, apa? kalau isinya banyak sih Mbak, meja kursi ada gitu ya. Enggak, maksud saya begini. Memang apa namanya di KPPN ini kan ada tentu ada kepala kantor ya, satu pejabat Mhm, administrator eselon 3 gitu ya. iya, Di KPPN itu ada 4 unit eselon 4 gitu ya. 3 unit ini berkaitan langsung dengan pelayanan keluar gitu ya Mbak ya. oke, Pelayanan keluar apa, kepada Bapak Ibu sekalian gitu, mhm, kepada stakeholder, Satker, Pemda, segala macam, ke perbankan gitu ya. Mbak Indah kan iya, di bank, ke perbankan kan pasti ya, iya betul, ada kaitannya lah secara ini. iya, Nah kami ini di umum ini memang hanya bertindak di dalam gitu Mbak, istilahnya mhm, tugas kami itu kan memastikan dalam tanda kutip kepuasan gitu ya. mhm, Mbak Indah puas, kami pun puas kan gitu. oke, Bapak dan Ibu puas, kami pun puas gitu. Jadi memang tugas utama kami ini adalah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya Mbak, mhm, untuk apa, eee namanya, eee, pelaksanaan tugas fungsinya pelaksanaan tuh gitu, si tusi KPPN itu masing-masing sendiri iya, gitu ya, Pak, ya? mhm, Mhm. Nah, Pak Fahri, kalau sebagai supporting unit gitu ya, tadi iya, kan untuk mendukung tusi seluruh, mhm, seksi atau seluruh bagian di KPPN gitu. Nah, mhm, seperti yang kita ketahui tusi KPPN itu kan menyalurkan dana APBN betul, gitu ya, iya, melayani kepada melayani, seluruh stakeholders. Nah, se kurang lebih 1 tahun atau lebih mhm, ini kita kan apa ya, istilahnya berada dalam masa pandemi. pandemi, betul, Semuanya berubah, berubah, pelayanan berubah. Saya sendiri di seksi teknis merasakan perubahan perubahan ya, pelayanan itu gitu. Nah, sekarang apa sih yang sudah dilakukan sebagian umum mhm, gitu atau mungkin kiat-kiat sebagian umum untuk tetap menjaga nih iya, ketiga seksi tadi untuk tetap prima tetap dalam prima ya, memberikan pelayanan, pelayanan gitu. Gimana iya, Pak? Boleh memang di-sharing? benar Mbak Indah, kita selama hampir 2 tahun malah ya, dari tahun 2020 ya, Iya, satu tahun pandemi sekian. 1 tahun sekian lah ya, hampir Mhm, 2 tahun, tahun depan kan memang, pandemi ini bukan hanya merubah cara pandang kita gitu, tapi juga merubah gaya hidup kita ini Mbak, gaya hidup mhm, kita, gaya kerja kita. Nah, di KPPN Pangkalan Bun, sebagian umum itu berusaha untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan bentuk, layanan, bentuk kantor, bentuk layout segala macam dengan kondisi pandemi Mbak Indah. mhm. Jadi ketika kita tidak ada apa, tatap muka ya gitu ya, pelayanan Iya, tatap muka kan sekarang sudah agak berkurang tuh Mbak. iya, Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada beberapa teman 102 yang ingin konsultasi langsung nih ke iya, KPPN. Nah, di situ kan tentu harus pakai, kalau mereka apa, teman-teman mau datang kan harus ada prokesnya gitu Mbak ya. mhm, Nah, di sebagian umum kami, bukan berusaha ya, eee, me me apa, menyiapkan gitu Mbak Indah, segala sesuatu yang apa, apa namanya, dengan prokes itu mhm. masuk gitu loh. Untuk Ya untuk memfasilitasi gitu mensosialisasi ya, Pak, ya? Mhm, apa, prokes yang ketat. Di depan kami sudah sediakan apa, cuci tangan, mhm, teman-teman 102 yang mau masuk ke ruangan juga kami apa, cek suhu tubuhnya, mhm, kebersihan kantor, desinfeksi kantor juga kami lakukan rutin gitu kan, iya. apa namanya, dan kami juga siapkan ini, masker gitu Mbak Oh gitu, ya, apa, Mbak Indah di depan gitu. Kalau mhm, teman-teman 102 datang ke sini belum pakai mhm, masker akan kami ingatkan. Jadi mhm, memang yang penting adalah, Bapak nyaman dan sehat, Bapak dan Ibu nyaman dan sehat, kami pun mhm. bahagia gitu ya kan Mbak Indah ya. Iya, bener Heeh. ya. Nah, kaitannya dengan apa, yang di dalam kami juga sudah berubah nih Mbak, Mbak Indah juga udah melihat gitu ya bahwa, Iya, eee, untuk mendukung tata kelola yang kantor yang modern kan kita sudah merubah layout ruang MO nih Mbak Indah. mhm, Dari dulu yang kubikel itu kan kalau memang di masa pandemi ini juga nggak terlalu sehat gitu kan, iya, sempit, sumpek, dan aliran udaranya itu nggak lancar gitu. Nah, jadi, di ruang MO kami sudah merubah menjadi apa namanya, tata layout yang open space gitu ya istilahnya iya, ya, yang terbuka gitu Mbak. Jadi memang kesehatan, pegawai ini tetap menjadi salah satu concern utama kami gitu ya. Kalau Mbak Indah sehat kan teman-teman 102 juga apa namanya, bisa merasakan pelayanan iya, dari Mbak Indah gitu bener kan, juga, juga teman-teman dari FO gitu heeh, kan. Nah itu yang jadi concern. Nah untuk memastikan kesehatan teman-teman ya kami mungkin dengan melihat paguyuban khususnya gitu ya, juga ada program untuk daya tahan tubuh segala macam gitu Mbak, mhm. itu yang utama sih. Oke, berarti, di sebagian umum itu lebih ke bagian supporting, kemudian Betul, selain
sarana prasarana tadi Pak Iya, ya, berarti ya sudah dilengkapi untuk mhm, menyesuaikan kondisi di masa pandemi, betul, kemudian juga secara internal pun gitu, ruang mhm, kerja sudah diatur sedemikian demikian rupa rupa sih, sehingga rasanya lebih modern gitu ya. iya, Sekarang kantor kita menuju kantor yang apa betul, Pak istilahnya Pak ya, yang ya flexible relasi working space space gitu iya, ya. Jadi bisa mhm, kerja di mana di aja, mana yang aja, penting nyaman, kerjaan selesai iya, gitu ya Pak ya. Nah, kerjaan nyaman yang penting tusinya selesai, Mbak. Kalau betul kerja nyaman sekali. tusi nggak selesai buat apa gitu. Iya. Ya gitu, Mbak, bercanda, Oke. Nah, mhm. Pak, jadi kan di sebagian umum itu, apa cuman ngurusin sarprasnya aja sih, Pak? Oh Kalau enggak, urusan iya, nggak cuma Sarpras nih, Mbak Indah. ya, Pertama kita juga sebenarnya ada 4 hal utama ya dalam, pelaksanaan tusi kami di sebagian umum gitu. Yang iya, pertama pengelolaan keuangan nih, sama kita sebagai Satker ya, iya, itu ada. Yang kedua kita ada di pengelolaan BMN, Mbak. BMN. BMN di apa, kasarannya di TURT gitu ya. Kita Mhm, melakukan sama dengan melakukan pembukuan BMN, melakukan apa namanya, pemeliharaan BMN dan semua hal yang terkait dengan BMN gitu ya. Yang kedua ada ini nih Mbak, di subbidangnya itu, SDM. Kami kan melakukan pengelolaan SDM. SDM juga gitu ya. Nanti kalau Mbak Ina naik pangkat nggak ada kami kan, nah gitu Nggak istilahnya jadi gitu naik ya, nggak pangkat. jadi naik pangkat gitu ya. Nah salah satu dalam apa, tusi utama kami adalah SDM nih Mbak. Jadi kami Iya, berusaha memastikan bahwa apa namanya, hak dan kewajiban teman-teman semua ini terpenuhi gitu ya, mhm, baik yang mau naik pangkat, mau naik, golongan gitu ya, atau yang ya seluruh administrasi kepegawaiannya lah Mbak Indah, itu kan di iya, kami ya. mhm. Yang terakhir ini ada yang terkait kinerja nih Mbak Indah. Nah, itu, Nah, Pak. kinerja ini kan, apa namanya, salah satu tolak ukur kita gitu ya, tolak ukur kita sebagai ASN yang profesional gitu kan. Mhm. Mbak Indah kan juga di dalam kinerja kan punya kontrak gitu kan ya, punya Iya, kontrak kinerja yang harus dipatuhi nih teman-teman 102. Semua pegawai di KPPN Pangkalan Bun ini punya kontrak kinerja yang harus, dijadikan dasar untuk pencapaian target gitu kan. Mbak Indah mhm, punya target, teman-teman punya target, saya pun punya target gitu kan. iya, Punya target yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, di pengelolaan kinerja ini, tentu ada reward dan punishment-nya nih gitu kan. Kalau memang apa namanya, dica target yang tercantum di kontrak kinerja itu tidak tercapai gitu, Mbak mhm. Indah. Banyak sebenarnya apa namanya, pekerjaan yang harus dilakukan di sebagian umum, tapi tidak menutup mata memang fungsi utama kami ya membuat Bapak dan Ibu senang ketika datang atau menerima layanan gitu kan, Mbak, ya, Iya. menerima layanan di KPPN Oke, gitu. nah, menarik nih, Pak, yang soal, Mhm, kinerja iya, SDM gitu ya, Pak, ya. heeh. Di sebagian umum itu diatur juga atau istilahnya bertanggung jawab juga atau enggak sih Pak terkait dengan peningkatan kinerja pegawai Oh gitu? ya, Jadi kan mhm, sudah ada kontrak nih setiap pegawai mhm, harus menjalankan kontrak kinerja yang sudah ditetapkan mhm. 1 tahun gitu kan. Nah itu ada nggak Pak upaya-upaya, oh kok kayaknya anak ini seperti ini, Oh kira-kira iya, seperti ini. Nah itu di sebagian umum seperti apa Pak iya, perlakuannya atau tanggung betul, Mbak. jawabnya? Jadi dalam di apa, di pengelolaan kinerja kan kita memang tidak menutup mata gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata, sulit gitu misalnya mencapai target kinerja. Mhm, Nah, dalam pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan sendiri Mbak Indah, kita punya yang namanya punya tools gitu ya, iya, yang untuk, digunakan itu untuk melakukan monitoring kinerja. Pertama ada 2 sebenarnya yang jadi tools utama, yang pertama DKO, mhm, Dialog Kinerja Organisasi dan DKI nih, bukan daerah khusus ibu kota ya Mbak Indah iya, ya, Dialog Kinerja Individu ini gitu kan. Nah, dalam DKI ini, seperti misalnya teman-teman apa, pegawai gitu ya, iya, mengalami kesulitan nih dalam mencapai target, dalam atau menemukan kesulitan gitu ya, mhm. dalam melakukan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kontrak kinerja, itu bisa berdialog Mbak Indah dengan atasannya gitu kan, mencari jalan keluar bersama gitu istilahnya Ah, kan ya, oke, mencari jalan keluar bersama, apa sih yang harus kita lakukan bersama-sama ini agar, kontrak kita ini terpenuhi gitu kan. mhm. Nah, untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, kami juga melakukan DKO nih Mbak Indah, karena kami kan, di KPPN ini juga punya target yang lumayan, bukan Iya, lumayan ya, yang tinggi gitu kan ya, mhm, target, termasuk salah satu ikunya kan kepuasan Bapak Ibu semua gitu kepuasan kan, Satker, kepuasan satuan kerja gitu, itu harus kita penuhi itu Mbak Indah. mhm, Jadi memang, dalam pengelolaan kinerja ini yang menjadikan tools itu ya itu tadi, kita punya tools gitu sebenarnya untuk mhm,
Dan ini toolsnya itu juga bukan manual ini Mbak Indah, pakai aplikasi Kayak gitu kan ya, sistem jadi gitu by ya, Pak, system ya? gitu. Jadi semuanya terrekord dengan baik, semuanya Mhm. terdokumentasi dengan baik. Jadi diharapkan dengan tools ini kita semua itu meningkat gitu Mbak kinerjanya gitu Mhm. kan. Gitu Mbak Indah. Oke, berarti tapi sebuah umum itu juga jadi tempat ini nggak sih, Pak, kayak tempat sambat gitu, Pak? Tempat sambat boleh. Bahkan kami nggak cuma tempat sambat Mbak Indah, tempat sampah pun di bawah kekuasaan kami kan gitu. Maksudnya Iya iya iya, pengadaan tempat betul. Pengadaan tempat sampah sampah maksudnya gitu, gitu. Pemeliharaan tempat sampah gitu pemeliharaan ya. tempat Iya. sampah. Iya, karena Mhm. sebagian umum tuh, apa ya, yang biasa kelihatan itu lebih ke bagian itu tadi, supporting, memastikan Memastikan semua semua, sampai betul. semua sudut KPPN itu Betul, bersih, bersih gitu ya. kemudian nyaman gitu ya, tempat kerja juga Mhm. nyaman, tapi selain itu juga menjalankan peran sebagai satuan kerja yang juga Betul, mengelola betul. dana Benar APBN. Nah, sekali. terakhir Pak Fahri, boleh Mhm. dong di-share ke teman-teman 102 sesama Mhm. satker nih, Sesama Satker ya. sebagai sesama satker Iya. gitu ya. Kira-kira kiat-kiatnya gitu dalam mengelola sebuah kantor gitu atau mengelola dana APBN gitu, Mhm. utamanya deket-deket akhir tahun nih Pak, kan Iya, pasti ya begitulah gitu ya. begitulah ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai satuan kerja sama gitu ya Mbak ya. Kita intinya satu gitu ya. Kita patuhi saja apa yang ada dalam peraturan gitu ya. Kita kan Mhm, sudah dibantu sebenarnya dengan peraturan Mbak Indah. Jadi iya, dibantunya bagaimana? Kita punya apa namanya tenggat waktu gitu ya, batas waktu mhm, kan, batas waktu yang harus kita penuhi gitu. Nah, akan lebih baik lagi misalnya jika beberapa saat lah ya sebelum tenggat waktu itu kita sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi kita tidak mengerjakan di detik terakhir gitu kan. Nah, mhm, itu yang jadi apa, bisa saya sampaikan ke teman-teman 102 gitu kan. Kalau kita terbiasa apa, menyelesaikan menjelang deadline, Mbak, itu kan stresnya pun tinggi dong, ya kan, iya, stres kan, berat stres, ya berat deadline-nya gitu katanya. kan. Jadi takutnya malah kita jadi sakit kan, mending kita kerja Mhm, kerasnya di sebelum tenggat gitu kan, Mbak Indah. Jadi iya, memang begitu tenggat udah selesai, udah ini kan enak, jadi sehat, jadi mhm, semuanya tetap berjalan dengan ini, nah, seimbang gitu kan. Kita iya, kerja keras juga iya, kesehatan kita tetap terjaga, dan kalau sudah selesai kan rasanya kan plong gitu Mbak Indah ya. mhm, Kita sudah nyampaikan nih, misalnya teman-teman 102 nanti akhir tahun anggaran kita sudah melunasi kewajiban kita itu, SPM-nya sudah mhm, tepat waktu gitu. Kan iya, tenang kan semua kan, iya nggak tenang, harus tinggal liburan ya Pak ya? 3 liburan. Ingat liburan dilarang ini Mbak. Aduh, Ada nggak apa-apa, nanti iya kita betul. liburan di belakang kantor Betul, di Pak. belakang kantor, betul betul. Oke, jadi gitu ya kawan 102, pesan dari Pak Fahri sebagai sesama pengelola Betul, keuangan gitu ya. Tetap ingat-ingat batas waktu pelaksanaan atau pengajuan tagihan gitu ya tagihan, Pak ya. mhm, Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, kesehatan betul. untuk menghadapi akhir tahun gitu. Jadi kita tutup tahunnya tuh ceria gitu ya Ceria, Pak ya. Udah nggak betul. kepikiran, aduh SPM-nya salah atau Iya, aduh ada pagu minus lebih atau minus apa dan ya. lain sebagainya gitu ya. Baik. Siap, Pak mhm. Fahri, terima kasih Terima banyak nih kasih. udah sharing bersama kita Iya semua, udah sharing ke kawan 102 terkait dengan bahwa menunjukkan juga KPPN itu sebagai satker yang iya, juga betul. mengelola dana APBN, jadi tidak Iya, hanya menyalurkan. Oke, siap. Pak Fahri, makasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Sampai ketemu Ida. di episode berikutnya. Terima kasih. Nah, kawan 102, itu tadi episode kali ini kita membahas bersama Pak Fahri, Kepala Subbagian Umum. Semoga semakin menambah pengetahuan kawan 102 bahwa KPPN Pangkalan Bun itu selain sebagai kuasa bun yang menyalurkan dana APBN, tapi juga sebagai satker. Dan di KPPN Pangkalan Bun itu ada Subbagian Umum sebagai supporting unitnya Mhm, kuasa bun. siap. Baik, terima kasih kawan 102 sudah menyaksikan episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.